Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Pada sesi ini kita akan menyampaikan kisah-kisah tentang perjuangan bangsa. Jepang telah lama mengimpikan untuk membangun imperium di Asia. Namun keinginan itu belum dapat mereka realisasikan karena tidak mudah bagi Jepang untuk merebut Asia dari tangan bangsa Barat. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, perhatian bangsa Barat terfokus untuk mempertahankan negeri mereka dari serangan militer Jerman dan Italia. Untuk dapat menguasai Asia Tenggara, terutama Hindia Belanda, Jepang perlu mematahkan kekuatan sekutu di Pasifik yang berpusat di Pearl Harbor. Pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Jepang melancarkan serangan dadakan dengan mengerahkan 300 pesawat terbang. Penyerangan dilakukan secara bersamaan di 3 tempat yang berbeda, sehingga sekutu kesulitan menangkis serangan yang dilakukan Jepang. 2 kapal raksasa milik Amerika Serikat, Prince of Wales dan Repulse, dapat dengan mudah ditenggelamkan. Setelah melakukan penyerangan di Pearl Harbor, Jepang melakukan serangan kilat ke daerah Filipina, Hong Kong, Kalimantan Utara, Malaya, dan Guam, serta merebut Kuala Lumpur. Jepang memang memiliki keinginan yang kuat untuk menguasai Hindia Belanda. Selain untuk memperluas wilayah kekuasaan, juga untuk menguasai minyak untuk keperluan industri perang, serta menguasai seluruh sumber daya yang dapat membantu mereka dalam melakukan invasi ke wilayah Asia. Hal ini telah lama mereka rencanakan, yang dirumuskan melalui Tanaka Memorial. Hindia Belanda kala itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Stocker. 5 jam setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor, Tjarda van Stocker mengumumkan perang kepada Jepang. Pernyataan perang dari Gubernur Hindia Belanda semakin membuat Jepang bersemangat merebut Hindia Belanda. Pada tanggal 16 Desember tahun 1941, pasukan Jepang mendarat di Miri di daerah Kalimantan Utara. Dan pada tanggal 24 Desember, seluruh Sarawak telah dapat dikuasai. Pergerakan tentara Jepang mulai mengarah persis ke pintu masuk ke wilayah Hindia Belanda. Hindia Belanda ketika itu tidak memiliki persenjataan yang memadai untuk melawan Jepang. Tentara Hindia Belanda hanyalah tentara polisi yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dalam negeri, yang hanya mampu bertempur dengan rakyat yang tidak bersenjata. Kekuatan tentara Belanda terdiri dari 1.300 serdadu Kenil dari Batalion Infanteri ke-7 dan diperkuat beberapa unit artileri anti serangan udara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel De Waal. Serangan pertama Jepang ke daerah Hindia Belanda dilakukan pada tanggal 9 Januari 1942 dengan merusak kapal penyebar ranjau Prince van Oranje. Keesokan harinya, 10 Januari 1942, pesawat patroli Kenil melihat invasi armada Jepang tengah mendekati Tarakan dan melepas jangkar 10 mil di timur Tarakan. Pada 11 Januari, Jepang langsung mendaratkan pasukan gabungan Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang berjumlah 2.000 lebih pasukan. Letnan Kolonel De Waal menitik beratkan pertahanan di darat dan di sekitar pantai dengan menyebar ranjau laut. Ia juga memerintahkan untuk pembumi hangusan sumur-sumur minyak agar tidak jatuh ke tangan Jepang. 「 Pada 11 Januari, Jepang langsung mendaratkan pasukan gabungan Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang berjumlah 2.000 lebih pasukan. Letnan Kolonel De Waal menitik beratkan pertahanan di darat dan di sekitar pantai dengan menyebar ranjau laut. Ia juga memerintahkan untuk pembumi hangusan sumur-sumur minyak agar tidak jatuh ke tangan Jepang.
tentara Hindia Belanda juga dibantu oleh 40 pegawai perusahaan minyak milik Hindia Belanda, dan mereka juga memberikan bantuan sebuah perahu motor berikut bahan bakarnya. Namun bantuan tersebut tidak mampu melawan keganasan tentara Jepang. Jepang mulai memasuki dan menyerang wilayah Tarakan dari arah yang sangat tidak terduga-duga sama sekali. Dengan melancarkan serangan melalui udara sehingga mengejutkan pasukan Kenil. Letnan Kolonel De Waal mengambil keputusan untuk menghancurkan semua fasilitas perminyakan beserta ladang minyak, sehingga menimbulkan kobaran api yang cukup besar di wilayah Tarakan. Malam harinya, tentara Jepang telah berhasil melakukan pendaratan di pantai timur Tarakan. Letnan Kolonel De Waal mengambil keputusan untuk menghancurkan semua fasilitas perminyakan berserta seluruh ladang minyak, hingga menciptakan kobaran api yang sangat besar di seluruh pulau. Pada malam harinya, tentara Jepang mulai mendarat di pantai timur Tarakan. Kobaran api yang begitu besar secara tak langsung menjadi penuntun bagi Jepang untuk mendekati Tarakan. Pagi harinya, Letnan Kolonel De Waal tidak lagi mampu mempertahankan wilayah Tarakan dan mereka menyerah kepada tentara Jepang. Setelah menguasai Tarakan, pada tanggal 20 Januari tahun 1942, pasukan Jepang mulai meninggalkan Tarakan menuju ke daerah Balikpapan. Balikpapan merupakan kota penghilangan minyak terbesar di Kalimantan. Pertempuran di Balikpapan menjadi kancah peperangan terbesar di Hindia Belanda antara tentara Kenil dengan tentara Jepang. Namun, tentara Kenil tidak dapat melawan kekuatan Jepang yang begitu besar dan begitu ampuh dalam mematahkan setiap serangan tentara Hindia Belanda. Pada tanggal 24 Januari tahun 1942, Jepang dengan mudah dapat menundukkan perlawanan yang dilakukan tentara Hindia Belanda. Langkah berikutnya, Jepang mulai mengarah untuk menguasai Samarinda. Dengan dikuasainya Samarinda, maka seluruh kekuatan Hindia Belanda telah dapat dilumpuhkan dari Pulau Kalimantan. Selama serangan Jepang di Pulau Kalimantan, mulai dari Tarakan sampai penguasaan Jepang di Samarinda, tidak satu pun bantuan yang diberikan rakyat kepada tentara Belanda. Mungkin ini adalah bentuk kebencian dan kemarahan rakyat terhadap penindasan yang dilakukan Belanda selama beratus-ratus tahun. Demikian kisah jatuhnya Pulau Kalimantan ke tangan Jepang pada tahun 1942. Selamat bertemu pada kisah jatuhnya Palembang ke tangan Jepang. Terima kasih.